Halo, kembali nama saya Moses John Rinata dengan NIM 67202092. Jadi dalam video kali ini kita akan lanjutkan tugas dasar pemrograman jaringan. Tugas ke-8 kita akan mencoba soket programming. Jadi kita akan bermain dengan soket dalam Python. Jadi pakai modulnya soket ya. Kita udah pakai modul soket itu di tugas ke-6 apa 7 ya, yang kita pakai buat menampilkan IP, menampilkan informasi jaringan. Nah, itu kita pakai soket kemarin-kemarin gitu. Sekarang lain lagi, jadi kita pakai soket programming untuk seperti percakapan chat biasa ya, jadi antara klien dengan server seperti itu. Oke, jadi ya pelajari tentang soket programming, kita buat apa yang kita bisa dari soket programming seperti itu. Ini dengan referensi seperti ini. Oke, saya sudah buat dua file. Kita perlu dua file, yaitu file untuk server dan untuk klien. Jadi seperti yang saya katakan di awal, kita akan bercakap-cakap antara server dengan klien maupun sebaliknya, seperti itu. Kita mulai dari server dulu ya. Jadi ya, ini untuk kode untuk server. Kita bahas satu persatu. Kita import modul yang kita perlukan gitu ya. Kita import modul socket karena nanti kita akan pakai ini, misalnya socket.address family internet. Ini banyak fungsi-fungsi dari modul socket yang kita perlukan, makanya kita import modul socket. Lalu kita buat servernya, kita siapkan servernya mulai dari mempersiapkan basicnya dulu, dasarnya dulu. Kita atur servernya itu menggunakan IPv4. Nah, IPv4 itu diambil dari socket.af.inet address family.internet, dan juga servernya itu memakai TCP. Ya, TCP. Sockstream ini TCP ya. Transmission Control Protocol. Protokolnya pakai TCP. Lalu kita atur IP servernya pakai 127.0.0.1 ya. IP ini adalah IP localhost, jadi nggak perlu menyambungkan ke internet. Lalu portnya menggunakan port 8000 supaya ya, kenapa 8000? Supaya nggak nabrak sama port-port yang lain gitu ya. Jadi pakai port yang aman, port 8000. Lalu kita atur bahwa server IP dan portnya itu diikat jadi satu dengan menggunakan fungsi bind, server.bind. Lalu server.listen ini untuk servernya bisa dengerin gitu ya, server.listen sama dengan 0. Nah, lebih jelas lagi di sini tuh ditulis print listening on server IP, portnya berapa gitu. Nanti kita lihat. Lalu di sini di bawah client socket, client address, server accept. Jadi ketika servernya menerima koneksi dari klien, atau sederhananya klien nyambung ke server, itu nanti akan membuat client socket dan client address gitu. Jadi ketika kliennya nyambung ke server, kliennya dapat client socket dan client address. Terus di bawahnya print accepted connection from client address dan client address ini. Seperti itu. Terus kita buat loopingnya untuk percakapannya gitu. Jadi selama koneksi antara klien dan servernya masih berlanjut, belum ditutup, itu akan berjalan terus, bisa bercakap-cakap terus gitu. Maka menggunakan while true request client socket dot receive 1024 byte. Jadi yang dikirim oleh klien itu maksimal, atau maksudnya berjumlah 1024 byte ya, bukan bit. Lalu di decode menggunakan UTF-8. Jadi UTF-8 ini format decode encode ya. Terus di bawahnya lanjutnya juga, jika yang ini request.lower sama dengan close, intinya jika klien nyampe nulis close, maka sambungannya terputus gitu. Makanya di sini tulisannya klien socket send close tertutup. Terus ini juga di encode dengan UTF-8 lalu break, selesai.
Jika masih lanjut ya maka ngeprint ini receive, atau maksudnya server menerima pesan dari klien gitu. Terus respon accepted, diterima, tetap menggunakan format encode decode UTF-8 standar ya, standar UTF-8. Lalu klien socket send respon, bisa menyampaikan respon kembali gitu dari kliennya. Lalu client socket close, connection to client close ini untuk menutup server. Jadi ketika ininya jalan, maka akan menjalankan kode ini langsung menjalankan kode ini. Tapi kalau ini nggak berjalan, atau maksudnya klien belum menutup percakapan, maka akan lewat ini menjalankan kode ini terus ulang while true, terus dibuatnya run server ya. Nih fungsi ya, run server. Jadi seperti itu. Lalu untuk klien ya, di sini kita buat fungsi untuk kliennya. Jadi diawali dengan dasar dulu ya, seperti sama kayak server. Soketnya pakai IPv4 AF.INET6. Kalau IPv6 ya berarti INET6 gitu. Kalau soket terus selanjutnya tetap sama pakai protokol TCP, Transmission Control Protocol. Lalu IP dan portnya juga sama ya, karena memang untuk nyambung ke server yang ditentukan harus sama gitu. Terus client.connect ya, untuk nyambung ke servernya, server IP, server port. Terus while true, ini juga sama, selama menyambung ke server, maka akan menjalankan kode-kode ini. Message input, enter message-nya, ini untuk kayak cuma kayak printf biasa seperti itu. Jadi nanti sebelum klien menuliskan sesuatu udah muncul dulu enter message. Nah, baru di sini apa yang ditulis oleh klien nanti di encode UTF-8 byte, atau ukuran data yang dibawa oleh klien itu sebesar 1024 byte. Respon klien receive 1024 sama, decode-nya juga pakai UTF-8 juga sama. Terus di bawah sini if respond lower ya, maksudnya di lower tuh di huruf kecilin gitu, kalau kliennya nulis close maka selesai, hubungan antara klien dengan server selesai, putus gitu. Terus kalau misalnya klien tidak menulis close, maka akan menjalankan ini print receive respon klien close. Nah ini kalau kliennya nulis close ini ya, jadi ketika ini berjalan maka masuk ke sini, jika tidak maka akan menjalankan ini lalu mengulang dari atas seperti itu. Terus di bawahnya run client. Nah, ini fungsi run client seperti itu. Jadi soket modul yang diperlukan cuma soket ya. Karena kita bermain dengan soket programming seperti itu. Lalu kita coba prakteknya. Jadi server dan klien dicoba secara bersamaan. Tes DB8. Nah, ini udah ya. Listening on 127 ini localhost. Lalu jadi Python klien DPI. Oke, ini udah nyambung. Sebentar. Jadi dua ini udah nyambung. Ini server, ini klien. Misalnya kita tulis halo. Coba halo aja. Halo. Receive accepted. Di sini juga jangan disampaikan oleh klien nyambung ke server. Masuk ke server, diterima oleh server gitu. Halo. Misalnya RTI 7.292 juga tetap masuk seperti itu. Terus kalau misalnya close,
kan untuk menutup ya, close. Connection to server close, tertutup, selesai. Connection to client close, tertutup. Seperti itu. Jadi ya, itu adalah contoh sederhana dari socket programming gitu. Sekian dari tugas 8. Terima kasih.